Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 9 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Ishak alaihi salam, Nabi yang kita kenal sebagai anak kedua Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah dan merupakan adik dari Nabi Ismail alaihi salam. Untuk lebih memahami rangkaian kisah tentang Nabi Ishak ini, sebaiknya pemirsa juga tonton video serial silsilah Nabi-Nabi kami pada episode Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, karena akan sangat berkaitan kisahnya dengan Nabi-Nabi tersebut. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Nabi Ishak dilahirkan di kota Al-Khalil, Hebron, dan diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk bangsa Kanaan yang mendiami tanah Palestina atau Syam, dan diperkirakan hidup antara tahun 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Sebagai anak Nabi Ibrahim, maka silsilah Nabi Ishak adalah Ishak bin Ibrahim bin Terah bin Nahor bin Seruh bin Rehu bin Pelech bin Eber bin Selah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Secara khusus, Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Ishak secara detail sebagaimana Al-Quran menceritakan tentang ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Dalam surat As-Saffat ayat 112 hingga 113, Allah berfirman, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri sendiri. Sedangkan dalam Alkitab disebutkan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ishak lahir saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, tepat 14 tahun setelah kelahiran saudaranya, yaitu Ismail. Sedangkan Sarah ibunya berusia 90 tahun saat melahirkan Ishak. Kisah kelahiran Ishak ini berawal saat Nabi Ibrahim didatangi 3 tamu, yaitu malaikat, yang juga mengabarkan tentang apa yang Allah perintahkan untuk mengadab kaum Nabi Lut, yaitu bangsa Sodom dan Gomora. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 69-71 disebutkan, dan para utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat, dan dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka para malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum,
maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Ishak adalah seorang hamba yang soleh dan mendapatkan banyak pujian dari Allah dalam sejumlah ayat Al-Quran. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saat Ishak sudah memasuki usia dewasa, Nabi Ibrahim bermaksud menikahkan Ishak. Akan tetapi, karena khawatir dengan akhlak dan perangai bangsa Kan'an yang buruk, maka Nabi Ibrahim mencarikan istri untuk Ishak dari daerah asal Nabi Ibrahim di Mesopotamia. Merujuk pada Alkitab, akhirnya Ishak dinikahkan dengan Ribka binti Betuel. Betuel sendiri adalah keponakan Nabi Ibrahim, yaitu anak dari Nahur bin Tarikh, saudara Nabi Ibrahim. Ishak berusia 40 tahun saat menikahi Ribka binti Betuel, dan setelah sekian lama menikah, Ribka tidak juga mengandung dan memiliki anak. Karena demikian ingin memiliki keturunan, maka kemudian Nabi Ishak berdoa kepada Allah, memohon untuk diberikan keturunan dari istrinya Ribka. Dan doa Nabi Ishak pun dikabulkan Allah. Ribka pun mengandung dan akhirnya melahirkan dua anak kembar sekaligus. Anak pertama diberi nama Aish atau Esau, dan anak kedua diberi nama Yakub yang juga disebut dengan nama Israel. Orang-orang ahli kitab menyebutkan Ishak lebih mencintai Aish daripada Yakub karena Aish adalah anak pertama, sedangkan Ribka, istri Ishak, lebih mencintai Yakub karena ia adalah anak bungsu. Pada saat Ribka melahirkan anak kembar untuk Ishak, Nabi Ishak sudah berusia 60 tahun, yang berarti Nabi Ishak mendapatkan keturunannya setelah 20 tahun menikah dengan Ribka. Saat kedua anak Nabi Ishak tumbuh besar, keduanya memiliki ciri fisik dan kesukaan yang berbeda. Aish menjadi pemburu handal dan suka tinggal di padang, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di kemah atau di rumah. Pada saat Nabi Ishak berusia 75 tahun, Nabi Ibrahim meninggal. Nabi Ismail dan Nabi Ishak kemudian bersama-sama mengebumikan jasad ayah mereka di Gua Makpela di Hebron, tempat Sarah dimakamkan. Mengutip dari ahli kitab, Imam Ibnu Katsir menuliskan dalam Qasasul Anbiya, setelah tua, pandangan Nabi Ishak mulai melemah. Takut bahwa dia dapat meninggal sewaktu-waktu, Nabi Ishak pun kemudian memerintahkan Aish berburu dan membuatkan makanan kesukaannya dari buruan itu, sehingga Nabi Ishak dapat mendoakan keberkahan bagi putra sulungnya tersebut. Ribka yang mengetahui niatan Ishak kemudian memerintahkan Yakub agar menghidangkan makanan tersebut kepada Ishak sebelum Aish pulang berburu. Ribka kemudian memakaikan pakaian Aish kepada Yakub, juga membalutkan kulit domba pada tangan dan leher Yakub karena Aish adalah orang yang berbulu lebat. Saat Yakub menghidangkan makanan tersebut, Nabi Ishak bertanya, "Kamu siapa?" Dan Yakub menjawab, "Aku anakmu." Nabi Ishak kemudian merangkul dan meraba tubuh Yakub dan berkata, "Suaranya seperti suara Yakub, namun bentuk tubuh dan pakaiannya seperti Aish." Setelah menyantap hidangan tersebut, Nabi Ishak mendoakan Yakub yang dia kira adalah Aish agar dia dikaruniai kebaikan, rezeki yang banyak, dan dia menjadi tuan bagi saudaranya, dan begitu juga keturunannya. Setelah Yakub keluar, Aish mendatangi Ishak, menghidangkan makanan yang ayahnya minta. Namun Ishak mengatakan kalau tadi telah menyantap hidangannya dan telah mendoakannya. Nabi Ishak dan Esau kemudian tahu bahwa tadi yang datang adalah Yakub. Esau sadar bahwa ia telah didahului oleh adiknya, hingga ia merasa marah dan sedih terhadap adiknya itu. Esau kemudian memohon dan meminta kepada ayahnya untuk mendoakan lagi untuknya agar anak keturunannya menjadi orang kuat di dunia
rezeki dan buah-buahan mereka melimpah. Tapi Nabi Ishak mengatakan kalau doanya tidak bisa ditarik kembali. Ahli kitab menyatakan Esau kemudian berjanji untuk membunuh Yakub bila Ishak telah meninggal. Mengetahui ancaman Esau, Ribka memerintahkan agar Yakub pergi menuju rumah saudara Ribka, yaitu Laban, yang ada di Mesopotamia. Sebelum pergi, Nabi Ishak mendoakan Yakub dan melarang Yakub memperistri wanita-wanita Palestina karena penduduk kawasan tersebut kebanyakan tidak beriman, sehingga Ishak memerintahkan Yakub mencari istri dari keluarga besar Ibrahim yang ada di Mesopotamia. Setelahnya, Yakub pergi meninggalkan Palestina. Esau mendengar bahwa ayahnya tidak menyukai perempuan Palestina, padahal dia sendiri sudah memperistri 2 orang perempuan Palestina, sehingga ia mencari istri lagi. Kemudian Esau menikah lagi dengan istri ketiganya, yaitu Mahalat atau Basmat, yang tidak lain adalah putri Nabi Ismail, yang berarti sepupu Esau. Adapun di Mesopotamia, selama melarikan diri dari Esau, Yakub menikah dengan 2 putri dari pamannya, yaitu Laban bin Betuel. Istri pertama bernama Laya atau Lea binti Laban, dan istri kedua bernama Rahil atau Rachel binti Laban. Esau yang menikah dengan Mahalat atau Basmat binti Ismail kemudian diyakini sebagai cikal bakal lahirnya bangsa Rum atau Eropa kuno, karena Esau berkulit bule, sehingga Esau juga dikenal sebagai Abu Rum. Sedangkan dari Yakub atau Israel dengan istri-istrinya melahirkan 12 anak yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel. Dan dari 12 anak Yakub inilah lahir bangsa yang dikenal sebagai bangsa Yahudi atau Bani Israel. Sebelum wafatnya Nabi Ishak, Esau dan Yakub akhirnya berdamai dan hidup bahagia sebagai kakak adik yang bersatu dalam persaudaraan. Nabi Ishak wafat pada tahun 1717 sebelum Masehi dalam usia 180 tahun. Esau dan Yakub memakamkannya di Gua Makpela bersama Nabi Ibrahim, Sarah dan Ribka. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan Islam, didirikanlah sebuah masjid di tempat itu yang diberi nama Masjid Ibrahimi di Al-Khalil, Hebron. Wallahu a'lam bis-shawab.